Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dan di dalam kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita tak putus-putusnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus beraktivitas meskipun di musim pandemi COVID-19 ini, dan bertambah semangat tentunya di dalam bulan suci Ramadan 1442 Hijrah ini. Dan selalu kita juga tak lupa untuk memanjatkan salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi kita akan terus melaksanakan kuliah. Kali ini kita akan melaksanakan kuliah statistik matematika bersama rekan-rekan dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, kita akan membicarakan topik yang menarik, yaitu Properties of Point Estimator and Method of Estimation. Jadi estimator dan estimation ini kita lebur menjadi satu, menjadi teori yang sangat dahsyat. Ketika kita bicara estimator, kita mengetahui bias dan tak bias, dan kita akan terus menghubungkan dengan methods of estimation. Oke, kita akan lihat beberapa teori yang diberikan pada saat ini. Oke. Nah, yang pertama kita lihat bahwa ada salah satu sifat dari point estimator ini yang disebut dengan relative efficiency. Nah, ini yang kita bahas dulu. Tadi ada katanya properties of point estimator, properties sifat dari titik estimator, dan methods of estimation. Jadi sifat pertama kita lihat adalah relative efficiency. Teorinya sederhana saja. It usually is possible to obtain more than one unbiased estimator for the same target parameters. We mentioned that if θ1 and θ2 denotes two unbiased estimator for the same parameter θ, we prefer to use the estimator with the smaller variance. Nah, di sini jelas sekali dikatakan bahwa kadang-kadang katanya bisa saja estimator itu lebih dari satu yang tak bias. Katakanlah θ1, θ2 adalah sama-sama estimator untuk parameter yang sama, yaitu θ, dan kedua-duanya itu katanya adalah tak bias. Maka katanya yang lebih baik digunakan adalah variasi yang lebih kecil. Nah, jadi artinya dalam teori relatif variansi ini, pertama ingat kita dapatkan dulu dia, kita pastikan dia dulu tak bias, lalu kita dapatkan masing-masing variasinya. Variasi yang lebih kecil menyatakan bahwa estimator itu adalah estimator yang terbaik. Nah, kita lihat definisi 9.1 katanya, given two unbiased estimator θ1 and θ2, θ hat 1 and θ hat 2 of parameter θ with variance θ hat 1 and variance θ hat 2 respectively, then the efficiency of the θ hat 1 relative to θ hat 2 denote EFF. Θ hat 1, θ hat 2 is defined to be the ratio. Jadi kalau kita lihat di sini teorinya katanya untuk mencari efisiensi dari θ1, θ2, θ topi 1, θ topi 2 adalah dengan membagikan variasi θ topi 2 dan θ topi 1. Jadi kalau efisiensinya 1, pasti dia sama variasi 1 dengan variasi 2. Jika efisiensinya besar dari 1, maka artinya lebih baik lagi variasi, lebih baik lagi parameter θ hat 2. Jika kecil dari 1, maka dikatakan bahwa variasi θ1 itu akan
lebih baik daripada variasi theta 2. Jadi kalau gitu kita akan lihat contoh soal gitu. Nah, contoh soalnya ada di buku, tapi pengerjaannya itu sangat simpel. Makanya saya perlu membahas, sebelum saya bahas pembahasan soal-soal, kita akan bahas soal contoh titik 9.1. Meskipun ada di buku, tapi rasanya lebih enak lagi kita bahas bersama secara detail. Nah, katanya dalam soal ini diberikan dua estimator untuk fungsi densitas peluang uniform. Nah, ini dia distribusi uniform. Kita tahu rumus distribusi uniform pada interval 0 theta. Kalau begitu, yang dimaksud dengan fungsi densitas untuk variabel acak Y kita adalah 1 per theta kurang 0. Nah, theta dikurang 0. Sama dengan 1 per theta. Oke, untuk Y di antara 0 dan theta. Nah, ini fungsi density peluang uniform. Nah, udah berkali-kali kita sebut uniform itu apa ya. Lalu langkah berikutnya kita dapatkan kumulatif. Kenapa kita berhubungan dengan kumulatif? Karena estimator kedua berhubungan dengan statistik maksimum. Nah, oke, berarti katanya ada dua estimator, yang satu adalah 2Y garis, yang kedua N tambah 1 per N dikali dengan statistik maksimum. Dapatkan efisiensi, berarti kita dapatkan dulu density function, lalu kumulatif atau distribution function, yaitu integral dari 0 ke Y itu sendiri dikali density function-nya. Ingat rumus ini sudah berulang-ulang dt, tidak boleh lagi dy karena batasnya sudah dalam Y. Maka di sini adalah T per theta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Y dengan batas Y0, sehingga di sini adalah Y per theta. Nah, ini dia. Jadi density function-nya seperti theta, lalu kumulatif atau distribution function-nya Y per theta. Lalu yang kita perlukan adalah membuktikan dulu estimator 1 itu adalah tak bias. Nah, estimator topi 1, theta topi 1 katanya sama dengan estimator 2Y garis. Oke. Nah, ingat sifat-sifat estimasi, sifat-sifat ekspektasi, bukan estimasi, salah, yaitu keluarkan konstan 2Y garis. Nah, kita tahu Y garis itu adalah 2 dikali dengan ekspektasi seper N, oke, kali Y1 tambah Y2, itu adalah Y garis, ingat rumus Y garis, tambah seterusnya sampai YN. Oke, ini tutup. Ini kita kalikan. Berarti di sini adalah 2 per N, keluarkan konstan. Tinggal ekspektasinya, ingat sifat ekspektasi kita kerjakan terpisah. Ekspektasi Y1, ingat sifat-sifat ekspektasi, buka lagi video-video saya sebelumnya. Oke, tambah 2, tambah seterusnya, sampai ekspektasi YN. Oke. Oke. Di sini tentu sama dengan
2/n. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ekspektasi Y tadi seperti theta. Di sini seperti theta. Oh, ekspektasi Y belum kita cari. Kita cari dulu ekspektasi Y. Nah, ini salahnya. Kita cari dulu ekspektasi Y. Nah, ekspektasinya belum kita cari. Oke. Nah, dari sini kita memerlukan rumus ekspektasi Y. Nah, apa ekspektasi Y untuk uniform? Nah, kita cari ekspektasi Y untuk uniform. Ekspektasi Y untuk uniform adalah ekspektasi Y. Kita ingat rumus Y itu. Ekspektasi Y sama dengan integral dari 0 sampai theta. Ingat Y dikali FY-nya. FY-nya apa? Seperti theta. Nah, berarti ya sekarang adalah seperti integral ini tentu menjadi Y kuadrat per 2 theta. Nah, untuk 0 theta. Theta 0. Tentu ekspektasinya menjadi, masukkan theta, tentu theta per 2. Nah, setelah kita dapat ekspektasi, ini ekspektasi kita, theta per 2, kita lanjutkan rumusnya. Oh, ini kita kasih batas dulu. Ekspektasinya nih tadi. Ini ekspektasi kita. Nah, ini ekspektasi. Theta per 2. Maka kita lanjutkan di atas sama dengan yang ini 2/n. Nah, ekspektasi Y1 theta per 2. Nah, sampai tambah seterusnya. Wah, seterusnya. Ekspektasi YN juga theta per 2. Dia sama. Karena dia saling bebas. Oke. Nah, di sini apa dia? 2N. 2/n. Nah, theta per 2 tambah theta per 2 sampai ke N tentu dikali dengan N. Dikali dengan N theta per 2. Nah, ini kali ya, kali. Ini N-nya habis, 2-nya habis, berarti hasilnya theta. Nah, kita sudah dapat menunjukkan bahwa yang dikatakan tak bias menurut teori sebelumnya, kita harus ingat bahwa yang dikatakan tak bias itu jika kita bisa menunjukkan ekspektasi dari estimator itu adalah sama dengan theta. Nah, kalau ini berlaku, maka dikatakan tak bias atau unbiased. Oke, itu unbiased. Ya. Nah, ini dia. Karena tadi kita katakan ekspektasi theta topinya, theta topi 1 itu theta, hasil terakhir kita tadi, maka kita telah membuktikan bahwa estimator kita buktikan estimator untuk theta 1 topi sama dengan 2 kali Y garis itu adalah tak bias. Oke, unbiased. Oke. Maka setelah kita dapat ekspektasi tak bias, baru kita mencoba melangkah untuk mencari variasi theta 1. Apa dia? Sama dengan variasi 2Y garis. Nah, ingat sifat variasi. Kalau ada konstan, maka di situ 4, 2 kuadrat. Nah, kalau konstan pakai kuadrat. Kalau ekspektasi dia tidak pakai kuadrat. Oke. Maka di sini sama dengan 4. Nah, 4 dikali dengan variasi. Nah, ini rumusnya adalah tentu 1/n kali dengan Y1 tambah Y2 tambah seterusnya
tambah YN. Ini dia. Nah, ingat kalau dia konstan 1/n berarti tidak 4/n kuadrat. Nah, kan dia konstan. Nah, ingat sifat variasi. Nah, kalau tercampur antara variasi Y1 tambah Y2 tambah YN. Nah, ingat karena dia Y1, Y2 tambah YN itu adalah saling bebas, maka kovariasi untuk yang berpasangan itu pasti 0. Karena kita ingat rumus variasi Y1 tambah Y2 itu cara mencarinya adalah variasi 1 tambah variasi Y2 tambah 2 kovariasi Y1, Y2. Karena dia sampai ke YN, maka rumus untuk menghitung variasinya adalah 4/n kuadrat. Nah, ini dia. Di sini tentu menjadi variasi Y1 tambah seterusnya variasi Y2, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nah, ditambah lagi dengan pasangannya. 2 kovariasi Y1, Y2. Nah, seterusnya untuk pasangan yang berapa banyak itu? Y1, Y2, Y1, Y3. Yang paling penting ingat J-nya itu besar daripada I, tidak boleh sama. Nanti tambah seterusnya sampai ini banyak dan ini variasi Y1, YN tambah, kita ke bawah kan, tambah, sambung ke bawah, 2 kovariasi Y1, YN. Nah, masih ada lagi nih. 2 kovariasi tambah seterusnya sampai nanti ujungnya 2 kovariasi YN kurang 1 koma YN. Nah, ini sampai seterusnya. Panjang ya. Tapi karena variabel acaknya saling bebas, nah kovariasi ini semua 0. Ini 0. Ini 0 semuanya nih. Ini 0. Karena kita berhadapan dengan variasi. Kalau ekspektasi tadi sederhana saja, tidak perlu pakai. Berarti kalau begitu, kita dihadapkan pada hitungan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 4/n kuadrat dikali dengan variasi Y1 tadi rumusnya adalah variasi Y belum kita bahas. Nah, kita cari variasi dulu. Variasi Y belum kita bahas tadi. Kita cari variasi. Kita hapus dulu. Kita cari variasinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, oleh sebab itu kita memerlukan variasi. Nah, rumus variasi kita ingat. Rumus variasi Y adalah ekspektasi Y kuadrat. Nah, ini kita ingat rumusnya lagi. Dikurang dengan ekspektasi Y. Oke, dikuadratkan. Nah, ini kita udah punya tadi. Theta per 2 berarti di sini theta kuadrat per 4. Tadi ekspektasinya theta per 2 berarti theta kuadrat per 4 kalau dikuadratkan. Nah, yang belum kita punya adalah ekspektasi Y kuadrat. Nah, kita cari ekspektasi Y kuadrat. Ekspektasi Y kuadrat berarti adalah integral 0 sampai theta Y kuadrat dikali FY. FY-nya tadi seperti theta. Nah, integral ini tentu dia menjadi
Y pangkat 3 per T ter 3 theta. Batasnya tentu 0 theta. Nah, berarti sekarang artinya kita memiliki ekspektasi Y kuadrat adalah theta kuadrat per 3. Nah, theta kuadrat per 3. Nah, karena rumus variasi Y tadi adalah ekspektasi Y kuadrat. Oke. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ekspektasi Y dikuadratkan. Nah, tadi ini theta kuadrat per 3. Tadi theta kuadrat per 3 dikurang dengan theta kuadrat per 4. Hasilnya adalah 4 theta kuadrat kurang theta, berarti theta kuadrat per 12. Nah, ini variasi kita. Maka oleh sebab itu, untuk mencari untuk mencari variasi theta topi tadi, maka variasi estimator 1 tadi kita terputus di penyelesaian 4 per N kuadrat. Nah, ini tadi nih. Di sini dikali dengan variasi Y1 ditambah seterusnya sampai variasi YN. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah. Nah, ingat kovariasi tadi 0. Berarti di sini 4 per N kuadrat. Nah, ini dia variasi satunya theta kuadrat per 12. Ini tetanya. Theta kuadrat per 12 tambah seterusnya sampai theta kuadrat per 12 berarti N theta kuadrat per 12. Berarti rumus kita sekarang adalah theta kuadrat per 3N. Theta kuadrat, rumus kita theta kuadrat per 3N. Nah, ini variasi dari untuk estimator 1. Nah, kita lanjutkan untuk cerita estimator 2. Nah, estimator 2 kita juga harus dapatkan dulu, kita buktikan estimator 2. Estimator 2 kita. Ekspektasi estimator 2 berarti ekspektasi tadi N tambah 1 per N kali statistik maksimum. Nah, ini pakai statistik maksimum. Nah, karena ada konstan, pastikan konstannya kita keluarkan. Nah, kita tarik garis di sini dulu biar dia nampak. Oke. Berarti kita tarik konstan kita sama dengan N tambah 1 per N. Di sini ekspektasi Y maksimum. Nah, ini dia masalahnya. Untuk mencari ekspektasi Y maksimum, kita harus dapatkan density function maksimum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka kita cari terlebih dahulu ekspektasi, bukan ekspektasinya dicari dulu. Yang dicari terlebih dahulu adalah density maksimum. Nah, kita lihat density maksimumnya dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka, menurut teori yang kita telah ketahui, density maksimum itu adalah N dikali kumulatif Y atau distribution function Y biasa, bukan Y maksimum, berpangkat N kurang 1, dikali density function-nya.
Wah, ini rumusnya density function. Maka oleh sebab itu kita ketahui tadi N kumulatif atau distribution functionnya Y per theta berpangkat N kurang 1 dikali density function per theta. Atau N dikali Y berpangkat N kurang 1 dibagi dengan theta berpangkat N. Nah ini dia density function. Nah, setelah dapat density function, baru kita dapatkan ekspektasi untuk statistik maksimum YN. Apa rumusnya? Sama. Integral Y, tapi bukan YN ya, Y. Pengalinya baru FYN, nah, atau GYN. Pengali GYN lah. Tadi kita sebut GYN, maka kita konsisten. Sebut kali dengan GYN. Oke. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Nah, secara umum penulisannya masih minta hingga tak hingga. Ini cara umum. Tetapi jika telah kita rubah GYN-nya atau density maksimumnya dengan yang sebenarnya, maka dia akan menjadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka integralnya menjadi 0 sampai theta Y dikali dengan GYN tadi apa? N kali Y berpangkat N kurang 1 per theta N, per theta N dy. Nah, ini integralnya tentu kita keluarkan dulu konstannya N per theta berpangkat N-nya kita keluarkan. Integralnya 0 sampai theta. Tinggal integral kita adalah Y berpangkat N. dy. Nah, ini integral kita. Nah, kita lanjutkan. Maka integral kita sekarang itu menjadi integral kita, maka ekspektasi YN tadi, ekspektasi YN atau ekspektasi Y statistik maksimum tadi adalah N per theta berpangkat N kali integral 0 theta Y berpangkat N dy. Nah, ini tinggal nih. Oke, ini tadi tinggal integral kita. Maka ini akan menjadi N theta berpangkat N. Di sini menjadi Y per N tambah 1 untuk berpangkat N tambah 1 integralnya dengan batas 0 theta. Nah, tentu di sini menjadi N theta, oke, N theta per N tambah 1. Nah, oleh sebab itu kita ketahui maka yang dikatakan estimator untuk theta topi 2 tadi atau kita cari sama dengan N tambah 1 per N. Oh, N tambah 1 salah. Ini N tambah 1 tadi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. N tambah 1 per N. Ini tadi dia ekspektasi YN. Nah, ini yang kita cari tadi. Ekspektasi statistik maksimum. Nah, berarti sama dengan N tambah 1 per N dikali ekspektasi ini tadi apa? Ini hasilnya kan? Yaitu N theta dibagi dengan N tambah 1. Nah, ini habis.
ini habis, maka dia N. Nah, ketahuan. Oke, karena ekspektasi theta topi 2, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sama dengan theta, maka dia menjadi estimator titik 2 itu adalah tak bias. Oke, lalu setelah kita pastikan dia unbiased, maka kita perlu mencari variasinya. Nah, untuk mencari variasi, kita memerlukan beberapa rumus. Oke, kita lihat. Yang pertama kita lihat variasi theta 2. Kita akan mencari variasi theta 2. Variasi theta topi 2. Tadi kita ketahui theta topi 2 itu variasi N tambah 1 per N, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kali statistik maksimum. Ingat, karena dia konstannya dikuadratkan, kalau variasi maka di sini N tambah 1 per N. Ini kuadrat. Oke, jangan lupa ini kuadrat. Variasi statistik maksimum. Nah, ini kita perlukan. Maka kita akan cari variasi statistik maksimum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu dapat dicari dengan ekspektasi YN dikuadratkan. Nah, kuadratkan dikurang dengan ekspektasi statistik maksimum. Oke, dikuadratkan. Nah, beda ya. Yang satu ekspektasi statistik maksimum kuadrat, yang satu ekspektasi statistik maksimum dikuadratkan. Nah, ini kita udah punya. Mana dia? Ini tadi dia ekspektasi N yang kita cari. Berarti di sini adalah N per N tambah 1 kuadrat. Itu kuadrat. Nah, ini dia. Theta kuadrat. Nah, ini tadi dia. Berdasarkan tadi ini. Ekspektasi YN. Yang kita belum punya adalah ekspektasi dari statistik maksimum kuadrat. Nah, cara mencarinya sama. Integral 0 sampai theta. Sampai theta. Untuk Y kuadrat. Nah, ini jangan YN pula. Y kuadrat. GYN. GYN ini tadi apa? GYN-nya tadi tengok tadi di depan tadi. GYN-nya adalah apa GYN-nya tadi? Ini GYN. NY berpangkat N kurang 1. N Y berpangkat N kurang 1 per theta berpangkat N DY. Ingat, pengalinya adalah density maksimum. Bedakan density maksimum dengan density biasa. Maka di sini N per theta berpangkat N integral 0 theta Y berpangkat N tambah 1 DY. Ini dia. Ini integral kita. Berarti kalau begitu kita akan selesaikan. Berarti integral kita sekarang variasi ekspektasi YN kuadrat statistik maksimum kuadrat adalah jadi ada hasilnya adalah N per theta N integral N tambah 1 N per theta berpangkat N integral 0
Theta. Di sini tentu Y berpangkat N tambah 1 DY. Di sini tentu integralnya menjadi N per theta berpangkat N dikali dengan, nah di sini dia, Y berpangkat N tambah 2 per N tambah 2. Tentu hasilnya kalau untuk terhadap theta hingga ke 0, tentu hasilnya adalah theta n-nya habis, tinggallah n theta kuadrat, n theta kuadrat. Nah, ini dia. Per n tambah 2. Nah, ini n tambah 2. Ini 3 n tambah. Nah, ini berarti variasi kita sekarang, berarti variasi statistik maksimum Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rumusnya ekspektasi Y kuadrat, oke, maksimum kurang ekspektasi Y maksimum kuadrat. Maka di sini berarti hasilnya adalah N, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, N theta kuadrat per N tambah 2. Nah, dikurang dengan tadi hasilnya adalah N kuadrat. Nah, tadi hasilnya ekspektasi Y N tadi N kuadrat. Oke, N kuadrat per N tambah 1 dikuadratkan theta kuadrat. Oke, atau kita keluarkan theta kuadrat kita. Di sini menjadi N per N tambah 2 kurang N kuadrat per N tambah 1 kuadrat. Nah, ini dia. Nah, setelah dapat variasi Y, N, tentu kita dapatkan pula lanjutnya adalah yang diingatkan adalah variasi Y theta 2. Nah, variasi dari estimator theta 2 tadi, tadi rupa estimator theta 2 kalau kita lihat tadi, ini N tambah 1 N kuadrat sama dengan N tambah 1 kuadrat per N kuadrat variasi YN. Nah, ini tadi yang kita cari, variasi YN-nya udah dapat. Maka ini kalau kita gunakan teknik aljabar, nah kita sederhanakan. Nah, menyederhanakannya itu pandai, kalau tak pandai keterlaluan. Kita gunakan informasi yang pengetahuan aljabar kita. Kita coba lihat. Nah, pengetahuan aljabar kita yang kita gunakan. Di sini kalau kita lihat tentu dia menjadi variasi YN. Ini variasi YN-nya sudah ada. Maka kalau kita coba ungkapkan dengan kita jabarkan N tambah 1 kuadrat. Nah, dibagi dengan N kali N kali N tambah 2 kurang 1. Wah, theta kuadrat. Nah, ini dia. Oke. Karena di sini kita lihat ada N kuadrat per N tambah 1 kuadrat. Di sini ada N tambah 1 kuadrat N kuadrat. Nah, oke, kita tinggal di sini N per N tambah 2. Oke, kita tinggal putar saja dia.
Berarti kalau begitu, kalau kita kasih batas di sini, oke. Jadi kalau begitu, variasi theta topi 2 kita, oke, theta topi 2, itu adalah menjadi theta kuadrat. Nah, theta kuadrat, ini operasi ini jadikan aja satu ini n per n tambah 2, n per tambah n 2, buka kuadrat n tambah 1 kuadrat ini, dia akan menghasilkan bagi dengan n per n tambah 2. Nah, inilah variasi theta topi kita. Jadi tidak ada yang susah jadinya. Oke, hanya tinggal buka kuadrat ini, satu ini ganti n per n tambah 2. Oke, lalu operasikan, selesai. Yang di atasnya pasti habis. Lalu oleh sebab itu kita baru, karena variasi theta 1 tadi sudah dapat, tadi variasi theta 1 tadi adalah variasi theta 1 tadi kita tengok di atas tadi sebelumnya nih. Variasi theta 1 mana dia? Ah nih. Theta kuadrat nih, variasi theta 1, theta kuadrat per 3n, theta kuadrat per 3n, dan variasi theta 2 ini, theta kuadrat per n tambah n2, ini variasi, maka dimaksud efisiensi, disingkat dengan FFF, theta 1 topi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Theta 2 topi adalah variasi theta 2 topi dibagi dengan variasi theta 1 topi. Nah, kalau begitu, di sini kita pindahkan ke sini, theta 2 tadi. Theta kuadrat per n kali n tambah 2 dibagi dengan variasi theta 1 berarti kali 3n per theta kuadrat. Nah, ini dia. Theta kuadrat habis, n-nya habis, maka tinggallah dia 3 per n tambah 2. Nah, karena tadi n-nya adalah variabel acaknya lebih dari 1, maka kita pastikan efisiensi ini kecil dari 1. Nah, karena n itu kan banyak data tadi dari Y1, Y2 sampai ke YN. Pasti n-nya itu lebih dari 1, tidak mungkin 1 kan? Maka kalau n-nya 2, 3, 4 pasti dia kecil dari 1. Nah, karena efisiensinya kecil dari 1, oke, maka kita putuskan bahwa oleh sebab itu katanya theta 2 lebih baik daripada theta 1. Ya wajar saja karena variasi theta 2, nih tadi kecil dari 1 kita dapatkan hasil akhirnya variasi theta topi 2 dibagi dengan variasi theta topi 1. Nah, hasilnya itu adalah 3 per n tambah 2. Di mana kita ketahui 3 per n tambah 2 ini kecil dari 1. Karena n-nya itu pasti besar dari 1. Karena kecil dari 1, maka tentu variasi theta 2 itu akan lebih besar dari, akan lebih kecil dari variasi theta 1. Pasti dong, pasti. Karena pengalinya itu lebih kecil gitu. Kalau 1 dia kan sama. Ini lebih kecil dari 1. Variasinya juga artinya bahwa kalau theta 1-nya besar, tentu akan menjadikan theta 2-nya kecil. Maksudnya kalau ini kan hasilnya, kalau secara matematisnya kita buatkan lagi bahwa variasi kita kecilkan sedikit. Kalau mau lebih jelasnya lagi kita kecilkan sedikit nih. Coba kita
Biar semuanya pada paham. Oke. Kalau kita mau kecilkan sedikit, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tadi kita katakan variasi theta 2. Kopi 2 dibagi dengan variasi theta topi 1 akan menghasilkan suatu bilangan yang kecil dari 1, yaitu 3/n tambah 2. Artinya di sini variasi theta 2 itu, nah ini variasi theta 2, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sama dengan 3/n tambah 2 variasi theta 1. Nah, jadi kalau saudara bayangkan, kalau variasi theta 1-nya makin besar, tentu pengalinya kecil, dia akan makin kecil. Artinya, variasi theta 2 ini akan selalu lebih kecil dari variasi theta 1. Oleh sebab itu dikatakan bahwa menurut teori sebelumnya, variasi yang kecil adalah estimator yang terbaik. Oleh sebab itu dapat kita katakan theta 2 itu memiliki variasi yang terkecil, maka kita putuskan estimator theta 2 adalah yang terbaik. Jadi kalau kita lihat satu soal yang kita kerjakan ini, habis itu sekitar 5 lembar. Pertama kita dapatkan dulu density function, distribution function, kita buktikan dulu dia itu tak bias, lalu kita cari variasi theta 1, dapat variasi theta 1 itu belum selesai lagi karena ada beberapa sifat variasi yang harus kita ketahui. Dapatkan variasinya dulu, baru dapat variasi theta 1. Lalu begitu juga dengan estimator theta 2, kita buktikan dulu tak bias, lalu kita dapatkan variasi untuk YN-nya, baru kita dapatkan variasi untuk theta 2-nya. Jadi kita telah membuktikan dengan baik bahwa di sini kita lihat bahwa variasi untuk theta 2 lebih kecil dari variasi theta 1. Artinya estimator theta 2 memiliki variasi yang kecil daripada variasi yang dimiliki oleh estimator theta 1. Oleh sebab itu kita putuskan bahwa estimator theta 2 adalah yang terbaik, atau dengan kata lain estimator theta 2 itu ini dia n tambah 1 nih. Ini estimator theta 2 itu. Nah, oke. Adalah n tambah 1/n dikali statistik maksimum adalah yang terbaik. Oke. Cukup menarik kita membahas teori dengan satu contoh soal, tapi membuka wawasan kita bagaimana kita memerlukan lagi sifat-sifat variasi, sifat-sifat ekspektasi, statistik maksimum, tak bias, dan variasi. Kita masih memerlukan teori-teori sebelumnya. Oleh sebab itu selalu pastikan saudara masuk selalu di dalam kelas dunia maya kita. Jadi saya nyatakan tadi, kita lihat bahwa teori-teori lama, baik tentang teori estimator, tentang variasi, itu masih dibutuhkan statistik maksimum terutama. Jadi kalau begitu kuncinya satu, biar Anda sukses pastikan selalu kunjungi kampus dunia maya saya www.radoinstitute.com. Terima kasih untuk penjelasan hari ini. Jumpa lagi pada pembahasan soal-soal, tentunya saya pastikan insya Allah kita akan gunakan pembahasan soal-soal untuk mempermantap teknik efisiensi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.